Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal penelitian kami, yaitu mengenai koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19, studi kasus Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zerumita versi Bolanitan, dan juga teman-teman saya, Mazraul Khoiroh dan Khairunisa. Bab 1. Latar belakang dari penelitian kami adalah adanya masalah terkait koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masalah yang pertama yaitu mengenai adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 kepada masyarakat Desa Bluru Kidul. Selain itu, penulis juga menemukan permasalahan lainnya, yaitu penyesuaian jadwal pelaksanaan vaksin COVID-19 yang kurang jelas, di mana dalam masalah ini jadwal pelaksanaan vaksin COVID-19 belum bisa ditentukan atau terjadi penundaan berulang kali. Dari berbagai masalah tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar aktor untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Tujuan penelitian yakni yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Manfaat penelitian. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang implementasi kebijakan dan koordinasi aktor dalam suatu kebijakan. Secara praktis, yang pertama bagi pemerintah, yang kedua bagi akademisi, yang ketiga bagi masyarakat. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. A. Kajian penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, Diki Suherman tentang peran aktor kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Perbedaannya, pada penelitian ini, peneliti mengkaji tentang peran aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kritik penelitian ini hanya fokus pada peran-peran aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, Jacko Ryan tentang peranan jaringan aktor dalam kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Perbedaannya, pada penelitian ini, peneliti mengkaji tentang peranan jaringan aktor dalam kebijakan penanganan COVID-19, sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang koordinasi aktor dalam kebijakan penanganan COVID-19. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kritik penelitian ini tidak mengkaji tentang proses koordinasi antar aktor, tetapi hanya mengkaji tentang pola hubungan dan peran masing-masing aktor. Selanjutnya, landasan teori. Ada beberapa teori yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori koordinasi menurut Hasibuan. Yang kedua, teori kebijakan publik menurut Thomas Deye dalam Winarmo.
Yang ketiga, teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Subarsono. Yang keempat, pengertian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Yang kelima, pengertian vaksin menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Selanjutnya, alur kerangka konseptual. Dasar hukum yang kami gunakan yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. 3. Maklumat Kapolri Nomor Maklumat 23/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kemudian, teori yang kami gunakan, yang pertama, teori koordinasi menurut Hasibuan, yang meliputi aspek, yang pertama, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. 2. Teori kebijakan publik menurut Thomas Deye dalam Winarmo. 3. Teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Subarsono yang meliputi aspek yang pertama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 4. Pengertian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Yang kelima, pengertian vaksin menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Dari keseluruhan alur kerangka tersebut, judul yang kami angkat adalah Koordinasi Aktor terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pertama, tipe dan dasar penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, lokasi penelitian ini terletak di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Ketiga, fokus penelitian kami yaitu 1. Implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kedua, koordinasi yang dilakukan aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Keempat, teknik penentuan informan. Informan yang kami tuju adalah 1. Kepala Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. 2. Sekretaris Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. 3. Kepala Puskesmas Sidoarjo. 4. Warga Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kelima, teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Keenam, sumber data dalam penelitian kami menurut Sugiono yang meliputi 1. Data primer dan data sekunder. Ketujuh, penelitian kami menggunakan teknik penganalisisan data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono yang meliputi 1. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kedelapan, alur berpikir penelitian. Terdapat permasalahan. 1. Adanya pelanggaran aturan protokol kesehatan yang menyebabkan kerumunan dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. 2. Penyesuaian jadwal pelaksanaan vaksin COVID-19 belum jelas sehingga menyebabkan pelaksanaan harus berulang kali tertunda. Selanjutnya, dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus Disease 2019. 3. Maklumat Kapolri Nomor 23/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Selanjutnya, terdapat teori yaitu 1. Teori koordinasi menurut Hasibuan. 2. Teori kebijakan publik menurut Thomas Die. 3. Teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III dalam Subarsono. 4. Pengertian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. 5. Pengertian vaksin menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, teknik penganalisisan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil yang kami harapkan yaitu implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru, Kidul, Kecamatan Sidoarjo, koordinasi aktor terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.